Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Bintaro, Jakarta Selatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Antropologi Pariwisata dengan dosen pengampu Bapak M. Husein Hutagalung, SPD MSI. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Jadi inilah dia video presentasi dari kami. Saya Petronella Margareta selaku moderator di sini. Saya akan memandu presentasi kali ini. Tapi sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, Elsa dengan ujung NIM 045. Yang kedua, Henry Yoga Saputra dengan ujung NIM 075. Yang ketiga, Petronella Margareta dengan ujung NIM 078. Yang keempat, Priska Priscilia Saleleu dengan ujung NIM 062. Yang kelima, Silverus Sameme dengan ujung NIM 053. Yang keenam, Sulastri Dewi Martini dengan ujung NIM 052. Yang ketujuh, Yuherna dengan ujung NIM 064. Ini teh kampung saya, Kampung Gajebo. Adanya di Desa Kanekes, Banten. Disinilah orang Baduy tinggal. Ya, saya orang Baduy. Nama saya Kasim. Leluhur Baduy adalah orang yang sangat patuh sama adat. Mereka teh pantang menerima budaya modern. Ini mah ada sebabnya. Kata orang tua dulu, orang modern itu pinter-pinter. Tapi saking pinternya, banyak yang minterin orang. Ini salah satu sebab orang Baduy menutup diri dari dunia luar. Kini, aturan itu cuma berlaku buat orang Baduy dalam. Baju mereka selalu hitam putih. Cirinya yang gak boleh lepas oge, yaitu ikat kepalanya yang juga putih. Tempat tinggal orang Baduy dalam sekitar 8 kilo dari kampung saya. Orang luar boleh datang, tapi temenang motret, apalagi direkam video, pantang pisan. Kalau orang kampung saya mah sudah masuk kelompok Baduy luar. Sifat kami lebih terbuka, malahan sebagian penampilannya juga orang kota. Meski begitu, masih ada aturan adat yang tidak boleh kami langgar. Ini salah satu contohnya. Ini Sungai Ciujung. Hulunya ya di kampung kami. Kalau alirannya mah jauh sampai Kota Rangkas Bitung sana. Gak semua bagian sungai boleh digunakan. Jadi teh, temenang sembarangan mandi. Iya teh usaha untuk menjaga kebersihan dan kelestarian hulu sungai. Ada satu lagi aturan adat yang masih dipegang orang Baduy luar sampai sekarang, yaitu soal bangunan rumah. Semua rumah di sini berbentuk panggung. Inilah yang membuat siapapun yang ada di dalamnya merasa lebih hangat. Ya,
Maklum, kampung kami ada di tengah hutan. Udaranya masih dingin. Dan ini nu paling penting, rumah orang Baduy harus menghadap selatan. Bagi kami penganut Sunda Wiwitan, inilah kiblat kami. Jadi, tempat kami berteduh ya harus menghadap ke arah tersebut. Salah satu mata pencarian kami adalah membuat gula kaung. Ini mah kerjaan saya sehari-hari. Kaung di dieu teh artinya aren. Jadi gula kaung itu yaitu gula yang dibuat dari pohon aren. Buat bikin gula, yang diambil dari pohon aren adalah air niranya. Biasana teh air nira disadap 2 kali sehari. Isuk-isuk jeung sore bae. Hasil sadapan ditampung dalam bambu yang disebut lodong. Sudah dari kecil saya diajar orang tua membuat gula kaung. Kami tidak membuat gula di rumah, melainkan di saung. Soalnya bikin gula ini butuh api yang lumayan gede. Bahaya tuh kalau di rumah. Lagi pula asapnya juga bisa ganggu tetangga. Ini air nira yang tadi saya sadap. Sudah digodok sampai kental. Kalau udah susah dikocek, tandanya air nira siap dicetak. Gula kaung dari Baduy banyak dicari orang. Katanya teh gula buatan kami tepati giung. Maksudnya teh rasa manisnya pas lah, gak manis-manis teuing. Ini Amak Sarbani, ketua kampung kami. Kami memanggilnya Amak Bae. Usia Amak sudah setengah abad. Biar begitu, Amak masih kuat pergi ke ladang atau leuweung. Amak hampir gak pernah sakit. Tapi kalau sakit, Amak memanfaatkan kehebatan alam untuk sembuh. Kami juga begitu. Setiap gak enak badan, harus langsung ketemu Amak, biar diobati. Obat dari Amak gak kalah sakti sama obat dokter. Asalnya dari daun-daun di hutan. Bisa dioleskan baik gitu. Bikinnya gampang, tinggal diracik sendiri, dijamin ampuh kalau kata Amak mah. Kata Amak, kesehatan itu karunia karuhun, harus dijaga. Orang Baduy percaya ada penyakit yang datangnya dari roh jahat. Di sini kami menangkalnya dengan kapuru, semacam jimat gitu. Tiap warga Gajebo selalu memakai kapuru.
setan-setan lah di sini. Orang Baduy luar memang masih percaya jimat. Tapi soal teknologi, kami juga menguasai. Kieu weh, SMS-an jiga kieu, kuring pang jagona. Handphone memang jadi barang baru di kampung Gajebo. Kenalnya ya dari orang kota yang suka mampir ke kampung kami. Gara-gara punya HP, saya jadi bisa baca. Aturan adat Baduy memang melarang kami untuk sekolah. Jadi belajarnya ya dari HP ini. Kalau nulis saya tak bisa, tapi ngetik pakai HP, wih lancar itu mah. Kami kalau siang teh pergi ke ladang. Matakna kalau siang di kampung mah sepi-sepi bae. Ramenanya beting-beting juga kieu. Maksud saya malam-malam kayak gini. Biar nggak ada listrik, suasana kampung gak tetap rame. Ini waktunya kami warga kampung kumpul-kumpul dengan tetangga. Di sini namanya ngawangkong. Kuring biasa ngawangkong juga kieu. Bisa sekalian kumpul keluarga. Di luar Kalau ada pendatang ikut ngawangkong pasti kaget. Soal nama, bahasa Sunda yang dipakai di sini teh Sunda Buhun. Rada-rada kasar. Beda sama Sunda Priangan yang lemes tutur katanya. Biar ayeuna ge keur ya musim hujan jak kitu naik deui biasa. Adat nage orang Gajebo, para perempuan harus menyediakan makanan untuk para pria. Kalau di rumah, teteh saya yang kebagian tugas masak. Dapur kami mah kecil bae, adanya di dalam rumah. Matakna, tungku buat masak nage dibuat di atas tanah liat. Ada kepercayaan orang tua, katanya api itu tidak boleh kena tanah langsung. Bisi karuhun murka karena alamnya tersakiti. Bau ikan asin kayak gini yang selalu bikin lapar. Ikan asin adalah makanan favorit kami. Soalnya lauk ini yang paling awet disimpan. Maklum, kampung Gajebo letaknya jauh dari mana-mana. Jadi harus pintar-pintar mengatur persediaan makanan. Prinsip sederhana teh memang jadi prinsip kuat dalam diri kami orang Baduy. Misalnya ya, dalam penggunaan padi hasil panen. Kami mah tarah gede-gedean. Orang Baduy mah pasti punya leuit. Atau lumbung padi cenah kata orang kota mah. Gunanya teh untuk menyimpan hasil panen. Rata-rata leuit teh menyimpan padi yang umurnya udah puluhan tahun. Saking banyaknya timbunan padi nu dihasilkan dari panen ke panen. Padi dari leuit juga dipakai tidak boleh sembarangan. Kalau ada acara khusus aja. Misalnya acara adat kawinan atau sebab Baduy.
Hari ini jadwal saya turun ke kota. Tempat yang saya tuju Pasar Subuh Rangkas Bitung. Saya sering ke Rangkas. Namanya ge Pasar Subuh. Jadi ramena ya subuh hungkul. Jam 5 subuh sampai jam 8 pagi biasa nama. Udah gitu mah pasarnya bubar. Yang dagang campur aduk. Dari tukang sayur sampai tukang ikan. Kadang saya masuk ke lieur liatna. Saya mau jualan gula kaung yang saya bikin di kampung. Kalau dulu jual gula teh suka ditukar dengan barang lain. Tapi sekarang mah uang udah jadi alat tukar anu gampang oge. Termasuk kami orang Baduy luar. Suasana pagi di kota mah beda pisan. Kalau pagi di kampung saya ramenya nya di Sungai Ciujung. Kalau di Rangkas, stasiun ini tempat paling rame. Stasiun kota Rangkas Bitung. Katanya mah ini stasiun paling besar di Provinsi Banten. Pantes aja kereta juga jadi sering lewat. Saya pernah naik kereta 5 kali ke Jakarta. Cepet pisan. Ada yang cerita sama saya, stasiun ini teh dulu dibuat cuma buat orang Belanda. Dipakainya sama kalangan menir. Eta cenah, bangsawan yang kerja di kota Rangkas. Kalau sekarang mah semua kalangan boleh naik, termasuk saya. Kalau ke kota, ada satu yang selalu saya cari. Tahu. Ini teh salah satu makanan yang lumayan saya suka. Soalnya mah di kampung jarang ada. Ih, enak pisan. Ini tahu Muhara, juaranya tahu di kota Rangkas Bitung. Asalnya ya dari kampung Muhara. Orang Baduy sama orang Muhara punya kemiripan. Kami sama-sama tinggal di pinggir Sungai Ciujung. Bedanya, kami di hulu, Muhara di hilir. Kalau di Baduy, saya bikin gula kaung. Orang Muhara bikin tahunya kayak gini. Beda tempat memang beda keahlian. Yang di atas memang maha adil. Berkat orang Muhara, saya jadi bisa makan tahu.
Tapi tetap saya mah mau pulang kampung aja. Suasananya masih tenang, udaranya juga bersih. Liar saya mah kalau lama-lama di kota. Boleh saja orang-orang bilang kami kuno, ketinggalan zaman, yang tengah arti teknologi. Tapi buat kami itu pilihan untuk hidup berdekatan dengan alam. Pilihan untuk menjadi penjaga sungai dan hutan. Itu yang membuat kami berbeda. Dan itu yang membuat kami kaya. Saya mah bangga. Indonesia bagus. Seperti video yang sudah ditayangkan, kami di sini akan membahas materi mengenai suku Baduy. Saya Elsa akan menjelaskan tentang pengenalan suku Baduy. Suku Baduy atau kadang disebut Baduy merupakan masyarakat adat dan subetnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy dalam. Secara etnis, Baduy termasuk dalam suku Sunda. Mereka dianggap sebagai suku Sunda yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Dan masyarakat Baduy menolak istilah wisata atau pariwisata untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka. Sejak 2007, untuk mendeskripsikan wilayah mereka serta untuk menjaga kesakralan wilayah tersebut, masyarakat Baduy memperkenalkan istilah Sabah Budaya Baduy yang bermakna silaturahmi kebudayaan Baduy. Baiklah, sekian dari pemaparan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hendria Basa Putra. Di sini saya akan memaparkan tentang Urang Kanekes, etimologi dan asal-usulnya. Etimologi. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar pada kelompok masyarakat tersebut. Berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang nomaden. Apa itu nomaden? Nomaden adalah masyarakat yang berpindah-pindah. Kemungkinan lain adalah karena adanya sungai Baduy dan gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai orang Kanekes atau orang Kanekes. Sesuai dengan nama wilayah mereka, atau sebutan yang mengacu pada nama kampung mereka seperti Urang Cibeo. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang tepat adalah Baduy menggunakan huruf I dan bukan Baduy menggunakan huruf Y. Selanjutnya adalah asal-usulnya. Menurut kepercayaan yang mereka anut, Urang Kanekes mengakui keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya termasuk warga Kanekes. Mempunyai tugas berupa bertapa atau asketik ataupun mandita untuk menjaga harmoni dunia. Pendapat mengenai asal-usul orang Kanekes berbeda dengan pendapat para ahli sejarah yang mendasarkan pendapatnya dengan cara sintesis dari beberapa bukti sejarah berupa prasasti, catatan perjalanan pelaut Tiongkok dan Portugis, serta cerita rakyat mengenai Tatar Sunda yang cukup minim keberadaannya. Masyarakat Kanekes dikaitkan dengan kerajaan Sunda yang sebelum keruntuhannya pada abad ke-16 berpusat di
Pakuan Pajajaran atau saat ini ada di sekitar Bogor. Sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah ujung barat Pulau Jawa ini merupakan bagian penting dari Kerajaan Sunda. Banten merupakan pelabuhan dagang yang cukup besar. Sungai Ciujung dapat dilayari oleh beberapa perahu, oleh berbagai jenis perahu, dan ramai digunakan untuk pengangkutan hasil bumi dari wilayah pedalaman. Dengan demikian, penguasa wilayah tersebut yang disebut sebagai Pangeran Pucuk Umun, menganggap bahwa kelestarian sungai perlu dipertahankan. Untuk itu diperintahkanlah pasukan tentara kerajaan yang sangat terlatih untuk menjaga dan mengelola kawasan tersebut, kawasan yang berhutan lebat dan berbukit di wilayah Gunung Kendeng tersebut. Keberadaan pasukan dengan tugasnya yang khusus tersebut tampaknya menjadi cikal bakal masyarakat Kanekes yang sampai sekarang masih mendalami wilayah hulu sungai Ciujung di Gunung Kendeng tersebut. Perbedaan pendapat tersebut membawa pada dugaan bahwa pada masa lalu, identitas dan kesejarahan mereka sengaja ditutup, yang mungkin adalah pelindungan komunitas Kanekes sendiri dari serangan musuh-musuh Pajajaran. Van Trick, seorang dokter Belanda yang pernah melakukan riset kesehatan pada tahun 1928, menyangkal teori tersebut. Menurut dia, orang Kanekes adalah penduduk asli daerah tersebut yang mempunyai daya tolak kuat terhadap pengaruh luar. Orang Kanekes sendiri pun menolak jika dikatakan bahwa mereka berasal dari orang-orang pelarian dari Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda. Menurut Dana Sasmita dan Jati Sunda, orang Baduy merupakan penduduk setempat yang dijadikan mandala atau kawasan suci secara resmi oleh raja. Kepada penduduknya berkewajiban memelihara kabuyutan, atau yang biasa disebut dengan tempat pemujaan leluhur atau nenek moyang. Bukan agama Hindu, bukan agama Buddha. Kebuyutan daerah ini dikenal dengan kebuyutan Jati Sunda atau Sunda asli, Sunda Wiwitan. Oleh karena itulah agama asli mereka pun diberi nama Sunda Wiwitan. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Tentang orang Kanekes, wilayah dan pemerintah wilayah. Bangunan rumah adat warga Baduy luar wilayah Kanekes secara grafis terletak pada koordinat 6 derajat 27,27 derajat sampai 6 derajat 30,0 lintang selatan dan 108 derajat 39 sampai 106 derajat 4,55 bujur timur Permana 2001. Mereka bermukim tepat di kaki bangunan Kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten, berjarak sekitar 40 km dari kota Rangkas Bitung. Wilayah yang merupakan bagian dari pegunungan Kendeng dengan ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut (DPL). Tersebut mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mempunyai 45% yang merupakan tanah vulkanik di bagian utara, tanah endepan di bagian tengah, dan tanah campuran di bagian selatan. Suhu rata-rata 20 derajat Celcius. 3 desa utama orang Kanekes dalam Cikeusik, Cikirtawana, dan Cibeong. Pemerintah. Masyarakat Kanekes mengenal 2 sistem pemerintahan, yaitu sistem yang mengikuti aturan negara Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau dikulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan.
Secara nasional, penduduk Kanakes dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai jaro pamarentah yang ada di bawah camat. Sedangkan secara adat, tunduk pada pimpinan adat Kanakes yang tertinggi yaitu Puun. Struktur pemerintah Kanakes. Pimpinan adat tertinggi masyarakat Kanakes adalah Puun yang ada di 3 kampung Tangtu. Jabatan tersebut berlangsung turun-temurun, namun tidak otomatis dari bapak ke anak, melainkan juga kerabat lainnya. Jangka waktu jabatan Puun tidak ditentukan, hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut. Baiklah, perkenalkan nama saya Priska Priselia. Saya akan melanjutkan pemaparan materi bagian kelompok masyarakat. Orang Kanekar memiliki hubungan sejarah dengan orang Sunda. Penampilan fisik dan bahasa mereka mirip dengan orang-orang Sunda pada umumnya. Satu-satunya perbedaan adalah kepercayaan dan cara hidup mereka. Orang Kanekar menutup diri dari pengaruh dunia luar dan secara ketat menjaga cara hidup mereka secara tradisional. Masyarakat Kanekar secara umumnya terbagi menjadi 3 kelompok, yakni Tangtu, Panaping, dan Dangka atau Permana. Kelompok Tangtu adalah kelompok yang dikenal sebagai Kanekar dalam atau Baduy dalam, yang paling ketat mengikuti adatnya yaitu warga yang tinggal di tiga kampung, yaitu Cibeo, Ciketawana, dan Cikelesui. Ciri khas orang Kanekar dalam adalah pakaian berwarna putih alam dan biru tua atau warna tarum, serta memakai ikat kepala putih. Mereka dilarang secara adat untuk bertemu dengan orang asing. Kanekar dalam adalah bagian dari kelurahan orang Kanekar. Tidak seperti Kanekar luar. Warga Kanekar dalam masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Sebagian peraturan yang dianut oleh orang-orang Kanekar dalam antara lain yaitu tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi. Yang kedua, tidak diperkenankan menggunakan alas kaki. Yang ketiga, pintu rumah harus menghadap ke utara atau selatan kecuali rumah sang Puun atau ketua adat. Larangan penggunaan alat elektronik atau teknologi, menggunakan kain berwarna hitam atau putih sebagai pakaian yang ditenun dan dijahit sendiri, serta tidak diperbolehkan menggunakan pakaian modern. Kelompok masyarakat kedua yang disebut Penamping adalah mereka yang dikenal sebagai Kanekar luar atau Baduy luar, yang tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Kanekar dalam, seperti Cikadu, Kaduketur, Kadukolot, Gajebu, Cisagu, dan lain-lainnya. Masyarakat Kanekar luar berciri khas mengenai pakaian ikat kepala berwarna biru gelap atau biru tarum. Kanekar luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat wilayah Kanekar dalam. Ada beberapa hal yang menyebabkan dikeluarkannya warga Kanekar dalam ke warga Kanekar luar. Mereka telah melanggar adat masyarakat Kanekar dalam atau berkeinginan untuk keluar dari Kanekar dalam, menikahi dengan anggota Kanekar luar. Ciri-ciri masyarakat orang Kanekar luar: mereka telah mengenal teknologi seperti peralatan elektronik. Proses pembangunan rumah penduduk Kanekar luar telah menggunakan alat-alat bantu seperti gergaji, palu, paku, dan lain-lain yang sebelumnya dilarang oleh Kanekar dalam. Menggunakan pakaian adat dengan warna hitam atau biru tua atau untuk laki-laki yang menandakan bahwa mereka tidak suci. Kadang menggunakan pakaian modern seperti kaos oblong dan celana jeans. Menggunakan peralatan rumah tangga modern seperti kasur, bantal, piring, gelas, dan kaca plastik. Mereka tinggal di luar wilayah Kanekar dalam. Sebagian di antara mereka telah terpengaruh dan berpindah agama menjadi seorang Muslim dan jumlah cukup signifikan. Apabila Kanekar dalam dan Kanekar luar tinggal di wilayah Kanekar, maka Kanekar Dangka tinggal di luar wilayah Kanekar, dan pada saat itu tinggal 2 kampung yang tersisa, yaitu Padawaras atau Cibengku dan Siraheyun atau Cihadam. Kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam buffer zone atau terpengaruh dari luar atau Permana 2001. Baiklah, itulah pemaparan dari materi saya. Sekian dan terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Silverius Sameme. Saya akan memaparkan materi tentang bahasa yang digunakan orang Kanekes. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar, mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Orang Kanekes dalam tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat istiadat, kepercayaan atau agama, dan cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam tuturan lisan saja. Orang Kanekes tidak mengenal sekolah, karena pendidikan formal berlawanan dengan adat istiadat mereka. Mereka menolak usulan pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah di desa-desa mereka. Bahkan hingga hari ini, walaupun sejak era Soeharto, pemerintah telah berusaha memaksa mereka untuk mengubah cara hidup mereka dan membangun fasilitas sekolah modern di wilayah mereka. Orang Kanekes masih menolak usaha pemerintah tersebut. Namun, masyarakat Kanekes memiliki caranya sendiri untuk belajar serta mengembangkan wawasan mereka hingga sepadan dengan masyarakat di luar suku Baduy. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sulastri Dwi Martini. Saya akan membacakan materi tentang kepercayaan masyarakat Kanekes. Kepercayaan masyarakat Kanekes yang disebut sebagai ajaran Sunda Wiwitan. Ajaran leluhur turun-temurun yang berakar pada penghormatan kepada karuhu atau arwah leluhur dan pemujaan kepada roh kekuatan alam atau animisme. Meskipun sebagian besar aspek ajaran ini adalah asli tradisi turun-temurun, pada perkembangan selanjutnya, ajaran leluhur ini juga sedikit dipengaruhi oleh beberapa aspek ajaran Hindu, Buddha, dan kemudian dari ajaran Islam. Untuk penghormatan kepada roh kekuatan alam ini diwujudkan melalui sikap menjaga dan melestarikan alam, yaitu merawat alam sekitar, misalnya gunung, bukit, lembah, hutan, kebun, mata air, sungai, dan segala ekosistem di dalamnya, serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada alam dengan cara merawat dan menjaga hutan larangan sebagai bagian dalam upaya menjaga keseimbangan alam semesta. Inti kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan adanya pikuku atau ketentuan adat mutlak yang dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Kanekes. Isi terpenting dari pikuku atau kepatuhan Kanekes tersebut adalah konsep tanpa perubahan apapun atau perubahan sesedikit mungkin. Huenteu beunang dipotong, pendek huenteu beunang disambung. Artinya, panjang tidak bisa atau tidak boleh dipotong, pendek tidak bisa atau tidak boleh disambung. Tabu tersebut dalam kehidupan sehari-hari diinterpretasikan secara harafiah. Di bidang pertanian, bentuk pikuku tersebut adalah dengan tidak mengubah kontur lahan bagi ladang, sehingga cara berladangnya sangat sederhana, sehingga tidak mengolah tanah dengan bajak, tidak membuat teras ring, hanya menanam dengan tugal, yaitu sepotong kayu yang diruncingkan. Pada pembangunan rumah juga kontur permukaan tanah dibiarkan apa adanya, sehingga tiang penyangga rumah Kanekes seringkali tidak sama panjang. Perkata dan tindakan mereka pun juga jujur, polos, tanpa basa-basi. Bahkan dalam berdagang mereka tidak melakukan tawar-menawar. Objek terpenting bagi masyarakat Kanekes adalah Arca Domas, yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral. Orang Kanekes mengunjungi lokasi tersebut untuk melakukan pemujaan setahun sekali pada bulan kelima, yang pada tahun 2003 bertepatan dengan bulan Juli. Puun atau ketua adat tertinggi dan beberapa anggota masyarakat terpilih saja yang mengikuti rombongan pemujaan tersebut. Di kompleks
Archaedomas tersebut terdapat batu lubang yang menyimpan air hujan. Apabila saat pemujaan ditemukan batu lumpangnya tersebut ada dalam keadaan penuh air yang jernih, maka bagi masyarakat Kanekes itu merupakan petanda bahwa hujan pada tahun tersebut akan banyak turun dan panen akan berhasil baik. Sebaliknya, apabila batu lumpang kering atau berair keruh, maka merupakan pertanda kegagalan panen. Bagi masyarakat kalangan berkaitan dengan keteguhan masyarakatnya, kepercayaan yang dianut masyarakat adat Kanekes ini mencerminkan kepercayaan keagamaan masyarakat Sunda secara umum serta masuknya Islam. Pencarian suku Baduy dan interaksi suku Baduy terhadap masyarakat luar. Mata pencarian, sebagaimana yang telah terjadi selama ratusan tahun, maka mata pencarian utama masyarakat Kanekes adalah bertani padi huma. Selain itu, mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari menjual buah-buahan yang mereka dapatkan di hutan seperti durian dan asam keranji serta madu hutan. Interaksi dengan masyarakat luar. Masyarakat Kanekes atau suku Baduy yang sampai sekarang ini ketat mengikuti adat istiadat bukan merupakan masyarakat terasing, terpencil, ataupun terisolasi dari perkembangan dunia luar. Berdirinya Kesultanan Banten yang otomatis memasukkan Kanekes ke dalam wilayah kekuasaannya pun tidak lepas dari kesadaran mereka. Sebagai tanda kepatuhan atau pengakuan kepada penguasa, masyarakat Kanekes secara rutin melaksanakan sebak ke Kesultanan Banten dari tahun 1993 sampai sekarang. Upacara sebat tersebut terus dilangsungkan setahun sekali berupa mengantarkan hasil bumi seperti padi, palawija, buah-buahan kepada Gubernur Banten, sebelumnya ke Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Kabupaten Lebak. Di bidang pertanian, penduduk Kanekes luar berinteraksi erat dengan masyarakat luar. Misalnya dalam sewa menyewa tanah dan tenaga buruh. Perdagangan pada waktu yang lampau dilakukan secara barter. Sekarang ini telah mempergunakan uang rupiah. Orang Kanekes menjual hasil buah-buahan madu dan gula kaung atau aren melalui para tengkulak. Mereka juga membeli kebutuhan hidup yang tidak diproduksi sendiri di pasar. Pasar bagi orang Kanekes terletak di luar wilayah Kanekes seperti Pasar Kroya, Cibengkung, dan Ciboleger. Pada saat ini, orang luar yang mengunjungi wilayah Kanekes meningkat sampai dengan ratusan orang per kali kunjungan. Biasanya merupakan remaja dari sekolah, mahasiswa, dan juga para pengunjung dewasa lainnya. Mereka juga menerima para pengunjung tersebut bahkan untuk menginap satu malam, dengan ketentuan bahwa pengunjung menuruti adat istiadat yang berlaku di sana. Aturan adat tersebut antara lain tidak boleh berfoto di wilayah Kanekes dalam dan tidak menggunakan sabun atau odol di sungai. Namun wilayah Kanekes tetap terlarang bagi orang asing atau non-WNI. Beberapa wartawan asing yang mencoba masuk sampai sekarang selalu ditolak masuk. Pada saat pekerjaan di ladang tidak terlalu banyak, orang Kanekes juga senang berkelana ke kota besar sekitar wilayah mereka dengan syarat harus berjalan kaki. Pada umumnya mereka pergi dalam rombongan kecil yang terdiri dari 3-5 orang, berkunjung ke rumah kenalan yang pernah datang ke Kanekes sambil menjual madu dan hasil kerajinan tangan. Dalam kunjungan tersebut biasanya mereka mendapatkan tambahan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Saya ada sedikit kutipan, mengenalkan dan mempertahankan budaya itu penting supaya manusia bisa mengenal dirinya sendiri dan lebih saling menghargai dan sebagainya. Messi Junardi, Mainz Defender. Saya Petrona Margareta mewakili teman-teman dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak dari kami kepada para pemirsa semuanya. Mohon maaf bila ditemukan kesalahan atau kekurangan dalam tayangan yang kami paparkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan.